Halo everyone, balik lagi di video pelajaran yang kedua mengenai part of speech. Kali ini bersama kembali dengan saya Mancek, kita akan mempelajari mengenai pronoun. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya, kalau part of speech itu terdiri dari 8 bagian. Dan sekarang kita udah masuk ke bagian yang kedua, alias pronoun ataupun kata ganti. Adapun materi yang bakal kita pelajari kali ini adalah mengenai yang pertama, pengertian dari pronoun itu sendiri dan juga penerapannya di dalam kalimat. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui mengenai bentuk dan jenis dari pronoun. Bentuk dan jenis pronoun tentu saja penerapannya juga di dalam kalimat. Nah, langsung saja pertama mengenai pronoun ataupun kata ganti. Jadi pronoun atau kata ganti ini biasanya digunakan untuk menggantikan orang, hewan, maupun kata benda. Jadi manfaat dari pronoun itu sendiri itu sebenarnya untuk menghindari yang namanya pengulangan kata ataupun pengulangan kata benda. Nah, kalian bisa lihat di contohnya nih. I will go to Bali with Emilia. She is my wife. Saya akan pergi ke Bali dengan Emilia. Dia adalah istri saya. Nah, saya akan pergi ke Bali dengan Emilia. Kemudian di kalimat kedua, dia menggantinya dengan pronoun she, di mana she ini menjelaskan si Emilia. Jadi kita tidak usah mengulangi kata Emilia di kalimat berikutnya. Itulah kenapa di sini kita menggunakan pronoun she. Sama halnya dengan contoh kalimat yang kedua. I have a brother, his name is Ben. Saya punya saudara, namanya adalah Ben. Di sini kita akan menggunakan pronoun his. Kita tidak usah mengulang kata brother lagi atau nama dari saudara saya itu adalah Ben. Kita hanya tinggal menggunakan his yang merupakan kepunyaan dari brother ini. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kita yang kedua, yaitu mengenai bentuk dan jenis-jenis pronoun. Nah, bentuk dan jenis-jenis pronoun ini sebenarnya ada 6. Yang pertama itu ada personal, possessive, reflexive pronouns. Kemudian ada demonstration pronouns, kemudian ada indefinitive pronouns, kemudian ada interrogative pronouns, ada relative pronouns, dan juga subjective, objective, dan possessive pronouns. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, itu mengenai personal, possessive, dan reflexive pronouns. Di sini saya sudah buatkan tabelnya biar kalian tuh makin jelas. Nah, di sini sudah sangat jelas di tabel yang pertama itu ada subjek, kemudian yang kedua itu bentuk objeknya, kemudian yang ketiga itu bentuk pronounsnya dalam bentuk personal ataupun kata ganti orang, kemudian ada possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, dan juga reflexive pronoun. Jadi reflexive pronouns itu sebenarnya merupakan pronoun atau kata ganti di mana dia itu dikenai pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di contohnya ya. Nah, contoh yang pertama, I follow him to his house. Saya mengikuti dia ke rumahnya. Him di sini sebagai objek, kemudian his di sini sebagai personal pronoun. Jadi personal pronoun itu kepunyaan atau kata ganti orang dengan diikuti oleh kata benda. Sedangkan possessive pronoun itu kepunyaan yang tidak usah diikuti oleh kata benda. Nah, contohnya yang kedua, I will do it by myself. Saya akan melakukannya dengan sendiri atau dengan diri saya sendiri. Nah, di sini pekerjaan itu mengenai diri saya sendiri. Itulah kenapa namanya reflexive pronoun, sebuah pekerjaan yang mengenai diri sendiri ataupun diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, this book is yours. Buku ini adalah milikmu. Ini merupakan penggunaan dari possessive pronoun alias kepunyaan buku kamu. Tapi di sini kita tidak usah mengikutinya dengan kata benda. Ini merupakan penggunaan dari possessive pronoun alias kepunyaan buku kamu. Tapi di sini kita tidak usah mengikutkannya dengan kata benda. Beda halnya dengan personal pronoun yang harus kita ikuti dengan kata benda. Kemudian kita masuk ke bentuk selanjutnya yaitu demonstration pronouns. Jadi demonstration pronouns ini itu adalah kata ganti yang menggunakan parameter jumlah ataupun jarak.
Jadi di sini kita mengungkapkan tentang kata ganti dari benda yang mana itu diukur dari jumlah dan jaraknya. Dimana untuk this dan this itu untuk menyatakan benda yang dekat, sedangkan that dan those itu untuk menyatakan benda yang jauh dari kita. Bedanya, this itu benda yang tunggal, sedangkan this itu untuk benda yang jamak. That itu untuk benda yang jauh yang tunggal, sedangkan those itu untuk benda yang jauh yang jamak. Contoh penggunaannya nih seperti ini. Untuk this is my book. My book itu tunggal dan my book itu berada letaknya dekat saya. This is your pen. Sama saja dia menyatakan benda yang dekat dan tunggal. Kemudian penggunaan this. These are our books. Ini adalah buku-buku kami, begitu. Kemudian penggunaan that. That is my book. Itu adalah buku saya. Berarti letaknya buku itu berada dari saya dan jumlahnya tunggal. Kemudian penggunaan those. Those are our books. Itu adalah buku-buku kami. Berarti dia merujuk kepada benda yang jauh dari dia dan dia itu merupakan jamak. Kemudian kita masuk ke bentuk selanjutnya yaitu indefinitive pronouns. Indefinitive pronouns ini sendiri adalah kata ganti untuk orang, benda, ataupun hal yang secara umum ataupun yang tidak spesifik. Indefinitive pronouns ini sebenarnya ada 5. Yang pertama, each. Untuk penggunaan each sendiri, di sini berarti tiap, setiap, ataupun masing-masing. Contoh penerapannya dalam kalimat seperti ini. She has 2 cats, each color brown. Dia punya 2 kucing dan masing-masing berwarna coklat. Kemudian one atau once. One atau once ini berarti yang lainnya atau yang satu. Contohnya kayak this cake is bad, but that one is good. Kue ini sangat jelek, tapi satu yang sisanya atau yang lainnya itu rasanya enak. Kemudian somebody ataupun anybody. Di sini bukan hanya untuk somebody ataupun anybody saja, tapi ini juga berupa someone, somewhere, something. Sama halnya dengan anybody, anything, anyone, anywhere, kayak gitu. Nah, bedanya kalau dia memakai some, berarti dia itu untuk kalimat yang positif. Tapi kalau misalnya dia memakai any, itu harus untuk kalimat yang negatif. Kayak contohnya nih. To love somebody was my first love song. Mencintai seseorang adalah lagu cinta saya yang pertama. Nah, kita gunakan somebody untuk kalimat yang positif. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, I don't know anything. Saya tidak mengetahui apapun. Nah, di sini kita menggunakan anything karena kalimat itu merupakan kalimat negatif. Kemudian each other dan one another. Nah, each other sendiri itu berarti satu sama lain. Sama halnya dengan one another. Bedanya, each other itu untuk satu sama lain di antara 2 orang, sedangkan one another itu berarti satu sama lain untuk lebih dari 2 orang. Contoh kalimatnya nih. They hug each other. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Berarti di sini cuman ada 2 orang yang saling berpelukan. Ya kan? Kemudian contoh yang kedua. We love one another in this class. Kami saling mencintai satu sama lain di dalam kelas ini. Nah, berarti di dalam kelas itu terdapat lebih dari 1 orang yang saling mencintai satu sama lain. Kemudian yang kelima, ada penggunaan untuk another, others, the other, dan the others. Bedanya, another sama others itu digunakan untuk benda yang tidak spesifik. Another itu untuk tunggalnya, sedangkan others itu untuk yang jamaknya. Sedangkan other sama the others itu untuk benda yang spesifik. The other itu untuk benda yang tunggal, sedangkan the others itu untuk benda yang jamak. Contoh penggunaannya kayak gini nih. I do not want this bag, I want another.
I do not want this bag, I want another. Kan kita tidak tahu tas yang mana, tapi di sini itu kita berpikir bahwa ini adalah tas yang termasuk yang jumlahnya 1. Jadi kita pakai another. Kemudian, these furniture are very expensive. I want others. Nah, di sini di kalimat pertama udah sangat jelas dia menginginkan furniture dalam jumlah banyak. Itulah kenapa kita menggunakan others sebagai kata gantinya. Dan karena furniture juga tidak spesifik. Kemudian yang kedua, penggunaan the other dan the others. I have 2 cats, one is brown and the other is black. Nah, di sini sudah sangat spesifik, bendanya adalah kucing. Dan di sini dia punya 2 kucing. Yang satunya warna coklat, berarti sisa 1 lagi. Dan itu tunggal, berarti kita pakai yang the other. Kemudian contoh yang kedua, she has 3 brothers. One lives here and the others live abroad. Dia itu mempunyai 3 saudara laki-laki. 1 tinggal di sini dan yang lainnya itu tinggal di luar negeri. Berarti yang lainnya di sini adalah spesifik yang adalah saudara laki-lakinya, dan the others itu menunjukkan 2 yang lainnya. Jadi kita pakai the others. Kemudian untuk bentuk selanjutnya ada interrogative pronouns. Interrogative pronouns ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan pertanyaan. Nah, pastinya ini jelas bentuk-bentuk kata tanya seperti who are you, whom, who does he love. Jadi who itu untuk menggantikan subjek, kita menanyakan subjek. Whom itu untuk menanyakan orang yang berupa objek. Whose itu untuk menanyakan kepunyaan. Whose home is there, rumah itu punya siapa. What is your name. Which do you like, A or B itu menanyakan pilihannya mana. Where itu untuk menanyakan di mana. Kemudian when, kapan. Why, mengapa. Dan how, bagaimana. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat di sini. When will you arrive? Kapan kamu akan tiba? Atau why do you hate her? Kemudian ada how are you? Apa kabarmu? Nah, itulah contoh-contoh dari interrogative pronouns. Kemudian kita masuk ke relative pronouns. Relative pronouns ini adalah kata ganti untuk membentuk relative clause. Nah, relative pronouns ini merupakan kata penghubung atau kata ganti yang digunakan untuk memperkenalkan adjective clause biasanya. Dan di sini kata-katanya itu ada 5, yaitu ada who, whom, which, that, dan whose. Bedanya who itu untuk menggantikan subjek yang berupa orang, kalau whom itu untuk objek yang berupa orang juga. Bedanya who itu untuk menggantikan subjek yang berupa orang, kalau whom itu untuk menyatakan objek yang berupa orang ataupun sesuatu. Kalian bisa lihat di contohnya. The girl who speaks to you is my sister. Ingat, kalau subjek berarti dia yang melakukan pekerjaan. Nah, di sini sudah jelas gadis perempuan yang berbicara dengan kamu berarti dia melakukan sesuatu, berarti dia subjek. Itulah kenapa kita pakai who. Kemudian yang kedua, whom. The girl whom you kissed last night is my girlfriend. Perempuan yang kamu cium itu berarti dia objek karena dia dikenai pekerjaan yang dicium. Berarti kita berarti kata gantinya harus pakai whom. Kemudian which. Which itu untuk menggantikan subjek ataupun objek, baik berupa benda dan bisa juga berupa orang, tetapi pada umumnya itu dia menggantikan benda. Jadi dia bisa menggantikan subjek maupun objek. Contohnya, a dog which bites you is mine. Anjing yang menggigitmu adalah punya saya. Berarti dia itu sebagai subjek, dia yang menggigit. Kemudian contoh yang kedua, the cartoon which we saw was very funny. Kartun yang kita lihat itu berarti yang dikenai pekerjaan, berarti sebagai objek. Nah, disitulah kita juga memakai which. Kalau untuk that sendiri,
dia bisa digunakan untuk menggantikan subjek maupun objek, baik berupa benda ataupun orang. Jadi dia bisa menggantikan posisi who, whom, dan which. Tapi pada untuk berbicara dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya paling umum digunakan who dan whom. Kemudian untuk who sendiri, dia menerangkan tentang kepunyaan. Jadi contohnya nih, I know the woman whose car was lost. Di sini kita membicarakan tentang car atau kepunyaan dari sang wanita. Karena di sini kita ingin menggantikan kata car yang merupakan kepunyaan dari si wanita, I know the woman whose car, yang mobilnya, maka disitulah kita menggunakan whose untuk menggantikan kepunyaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang subjektif, objektif, dan possessive pronouns. Sebenarnya ini itu udah saya jelasin dari awal. Jadi mengenai masalah yang tadi, mengenai personal pronouns, reflexive pronouns, dan juga tentang possessive pronouns, di mana dia letaknya bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek maupun sebagai kepunyaan. Kalian bisa lihat di yang pertama di sini, I follow him to his house. Berarti di sini ada him, dia berfungsi sebagai objek, kemudian his house, dia berfungsi sebagai possessive pronouns ataupun kepunyaan. Kemudian ada I will do it by myself. By myself berarti dia sebagai kepunyaan juga. This book is yours berarti di sini sebagai objek. Jadi sebenarnya sama saja sama penjelasan yang waktu saya jelasin di awal, tetapi memang materinya berbeda, tapi pada intinya itu sama. Jadi kata ganti ini bisa menduduki posisi sebagai subjek, objek, maupun sebagai kepunyaan. Pastinya kalian sudah mengerti. Nah, kayaknya kita udah mengerti nih, atau udah semuanya kita jelasin mengenai pengertian dan bentuk dan juga jenis-jenis pronouns. Terima kasih sudah mau mempelajari apa yang saya bagikan dalam video ini, dan kalian boleh komen di kolom komen yang sudah tersedia di bawah. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa bahwa siapapun pasti membutuhkan informasi dalam video ini. Dan akhirnya sampai jumpa di video selanjutnya masih tentang part of speech. Well, finally if you're done, I hope you are able to understand, and if you are willing to comment, you may go directly to the comment section provided below. And please like and share this video to your friends if you think this video is very helpful. And again, thank you and see you in the next video. Bye bye.